Kalau teori bahasa kasih sayang itu diawali dulu dengan teori baterai kasih sayang. Jadi tubuh kita kan ini energi semua kan, listrik semua. Nah di otak ada sumber listrik. Beberapa ahli, ya terutama Pak Adi Gunawan itu guru hipnoterapi kami ya, salah satunya memberi konsepnya baterai. Jadi di otak itu ada baterai. Nah semua orang baterainya ada 5. Ada 5, semua orang. Ada 5. Baterai ini, namanya baterai harus di-charge setiap hari. Iya. Nah, di-charge-nya pakai apa? Bahasa kasih sayang, love languages. Nah, 5 ini di mana aja? 5 ini di sini. Oh, di sini semua nih, Bu? Di sini. Yang membedakan orang satu dengan orang lain, urutannya yang beda baterainya. Oke. Ya. Ada istri yang baterai pertamanya physical touch. Oh, oke. Ada biasanya punya suami nanti beda baterai pertamanya. Jadi urutannya ini yang beda-beda. Apa aja sih Bu? Physical touch. Physical touch. Kemudian act of service, pelayanan. Act of service, pelayanan. Word of affirmation, kata-kata pujian, ya, atau kata-kata dukungan, ya. Kemudian quality time, waktu yang berkualitas. Berikutnya? Jadi ada 5. Ada 5. Ya, semuanya 5-5-nya ada di otak. Oke. Cuman urutan baterainya beda-beda. Ya. Dan gift, satu lagi gift. Gift? Hadiah. Oh, hadiah. Hadiah. Ya. Kita semua suka. Tapi ada yang suka banget gitu. Misalnya saya 5-5-nya suka. Tetapi rupanya berdasarkan watak saya, baterai pertama saya physical touch. Physical touch. Ya. Suami saya baterai pertamanya bukan physical touch. Apa dia, Bu? Dia pelayanan. Oh, act of service. Act of service. Maka selama ini dia menyatakan cintanya dengan melayani saya. Misalnya betulin HP saya yang rusak, betulin rumah, rapiin rumah. Menurut harusnya kalau saya belajar dari misalnya sebelum nikah belajar ini, waktu saya lihat suami saya melayani, saya harus tahu bahwa itu tandanya dia cinta sama saya. Tapi karena baterai pertama sentuhan fisik, saya menganggap dia cinta kalau dia gandeng saya kah, peluk saya kah, gitu. Karena baterai saya itu. Jadi kita harus tahu nih, buat dia act of service itu adalah bentuk cinta. Bentuk bahasa cintanya. Mungkin kalau buat kita physical touch nggak nyambung nih. Nggak nyambung kan? Kita ngerasa nggak disayang. Ya, suami saya sering banget dulu. Kan dia tahu lah istrinya umur 45 agak hipertensi karena genetik kan. Dia sering banget pergi ke apotek tanya obatmu apa aja yang habis. Iya. Itu pelayanan kan? Iya, act of service, yes. Nah, saya bilang, udahlah orang lain aja, suruh orang lain. Saya kan? Karena menurut saya, kamu mendingan cepet pulang ke rumah kita peluk-pelukan. Oh, maksudnya bersampingan. Iya, gitu kan? Maksudnya kan? Karena baterai saya itu gitu. Jadi nggak nyambung nih. Nggak nyambung kan? Itu yang paling banyak ternyata. Berantem. Walaupun misalnya secara orang dilihat, baik kok suamimu. Iya. Saya sering ditanya, Aisyah, suamimu baik? Baik, tapi apa yang kurang ya? Nah, solusinya gimana ini Bu? Kalau misalnya ada perbedaan love language ya? Belajar. Belajar lagi Bu? Akhirnya saya bilang sama suami, ayah ada konsep baterai kasih sayang yang di-charge dengan bahasa kasih sayang. Ternyata suami istri urutannya beda-beda, terutama baterai pertama. Itu yang bikin kita kosong baterainya. Sehingga pada saat kita mau melayani kah atau kita mau bersikap baik itu males banget. Nih, misalnya ya, contoh nih saya. Berharap setiap hari paling enggak diginin aja sama suami nih, usap-usap kepalanya. Enak. Oh, itu langsung nge-charge. Iya, nonton nih pasti sembari otaknya kayak gue nih, lagi mikir nih. Dari tadi saya lagi mikir juga nih. Iya. Nge-charge kan? Sehingga misalnya suami datang gitu kan, kita langsung sigap, bukan pintu. Kan gitu. Nah, suatu ketika misalnya, karena suami juga menganggap, kan saya udah sayang sama dia. Karena saya betulin ininya lah, rumah saya udah kasih lah, setiap mau kemana-mana saya siapkan mobil. Itu kan pelayanan kan? Ya kan? Nah, menurut suami kan mengatakan saya sudah melayani, itu bahasa cinta saya. Tapi dia nggak ngerti bahwa si istrinya, baterainya ini yang pertama adalah sentuhan fisik gitu. Woi Olip, dia apa ya? Dia itu act of service. Iya, betul. Pelayanan. Benar ya? Iya. Nah, dia tuh melayani. Mas Densu quality time. Saya nggak suka melayani dia. Iya, iya. Jadi dia nggak bahagia dong Bu. Makanya belajar harus ngerti bahwa kalau Ci Oli melayani itu cintanya di Mak Ci Oli. Kasihan istri saya Bu. Nah, begitulah yang banyak terjadi. Oh. Nah, asiknya
Kalau misalnya ya sudah diikat dengan pernikahan, meyakini bahwa Tuhan lihat apa yang kita buat, ya itu kan bisa bertahan untuk walaupun kesel saya nggak terisi, tapi kan saya takut sama Tuhan kan? Iya, gitu. kalau ada Tuhannya ya. ya. Itu, ya. Iya. Tapi banyak yang nggak punya Tuhan, nggak merasa bahwa Tuhan lihat dia gitu. Iya. Dan akhirnya masuk seseorang yang masuk love language-nya. Walaupun secara fisik di bawah. Yes. Oh. Yes. Di rumah dia suka act of service, di service gitu. Di rumah dia nggak dapet nih. Betul. Dia pergi ke wanita yang servis. Semuanya dipijitin. Betul. Semuanya siap. Itu. Siap. Iya. Siap Mas. Siap. Saya mau nanya. Cewek tahu itu ya? Enggak ya? Lah, yang cewek-cewek yang diselingkuhin ini kok dia bisa tahu gitu loh? Dia cuman mengikuti naluri keperempuanan saja. Iya, secara naluri ya? Iya, naluri keperempuanan saja. Bahwa saya pakai suara manja saya, karena ada penemuan lagi bahwa laki-laki senang istrinya pada saat berdua seperti gadis kecil yang manja. Gitu, secara bawah sadar. Oh, oke. Karena laki-laki yang menjadi suami nggak terlalu suka istri yang terlalu mandiri sebetulnya. Oh. Karena laki-laki ada bagian otaknya yang di pada saat berdua ya. Ya, di hipotalamusnya ingin sekali selalu bahwa saya hero kamu, saya pahlawan kamu gitu. Oh, emang iya ya? Yes. Saya nggak soalnya. Nggak rasa aja. Masa sih? Nggak rasa. Saya kalau berdua sama istri saya anak bayi. Memang karena Olin yang act of service. Iya. Itu dari bahasa kasihnya. Iya. Gitu. Sementara Bang Densu quality time. Bang Densu tuh walaupun misalnya nggak ngobrol sama Olin, asal lihat aja Olin ada. Iya. Itu aja, quality time. Bahkan kalau mau telepon nggak cukup cuman telepon, harus video call. Iya. Iya. Itu quality time. Anjir, gue dibacain sih. Bagaimana nggak penonton di rumah? Apakah Anda punya quality time? Iya kan? Walaupun semua orang senang quality time. Iya. Tapi ada yang quality time itu baterai kelima. Saya sama suami saya, quality time itu sama-sama baterai kelima. Saya jarang pergi berdua. Jarang. Jarang banget. Jarang pergi berdua. Tapi saya lebih senang daripada saya disuruh ngikutin suami. Nanti konflik terus. Saya lebih senang pokoknya pas ketemu dia giniin aja kepala saya atau tepuk-tepuk gini. Baterai kecas lagi, asik. Oh gitu. Jadi dapat informasi tuh, bagus tuh. Jadi kita lihat ya. Kita harus tahu itu. Termasuk anak. Ada anak misalnya yang tipe baterai pertamanya adalah word of affirmation atau kata-kata pujian, maka ketemu anak itu puji dulu kalau mau anak ini patuh. Word of affirmation, lo apa lo? Dari 5 itu, ya biasanya. Gimana cara kita tahu ini Bu? Nah gampang. Oh gampang. Misalnya nih, cerita aja sama anak, sama suami. Ada konsep baterai kasih sayang. Kan 5 nggak lama, nggak banyak kan? Ya ada bahasa kasih, sentuhan fisik, ada pelayanan, ada hadiah, ada waktu, gitu ya. Dan ada tadi. Kan 5 itu pilih, suruh mana yang kamu paling suka. Oh. Gitu. Saya gitu juga sama anak. Mana yang lu paling suka? Lu paling suka? Kok itu berarti act of service. Dilibatkan apa? Act of service. Oh, act of service. Ngelayanin. Lu apa? Iya. Oh, quality karena time. rata-rata tipe yang pemikir quality time. Karena dia ada kaitannya baterai ini dengan watak. Gue kayak orang bodoh deh anjir. Emang gue gak peka sama sekali. Bu jujur loh Bu, saya tuh orangnya gak peka Bu. Gimana kalau misalnya wanita di luar sana menikah dengan pria yang gak peka Bu? Gimana itu? Pria memang selalu dianggap wanita gak peka. Padahal sebetulnya bukan masalah yang gak peka. Memang pengetahuan ini harusnya kita tahu sejak kecil. Tapi riset ini baru juga. Iya, oh. Makanya the next generation kita berharap mereka dari kecil kita sudah mulai ajarkan watak, belajarkan yang namanya bahasa kasih, belajarkan yang namanya peran dan fungsi, mengajarkan bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan. Itu mudah-mudahan mereka jauh lebih baik. Iya, kalau masalahnya sekarang baru kita tahu informasi ini, Bu. Ya kan agak telat. Iya, anggaplah orang sekarang sedang menonton gitu kan. Mereka mencari solusi untuk rumah tangga mereka. Dalam sebuah pernikahan itu poin-poin apa sih, Bu, yang kita bisa ambil
untuk menjaga supaya pernikahan kita itu bisa jadi baik. Yang tadi kurang baik bisa jadi lebih baik. Kalau berdasarkan pengalaman ya untuk bisa menghadapi ini semua gitu, tenang dulu. Itu kuncinya. Nomor 1 ya. Makanya tenang itu sekarang kan dipelajari. Makanya muncullah manajemen emosi, mind management kan gitu. Iya kan?